Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Selamat pagi pemirsa live streaming media Sumatera Utara. Kita patut bersyukur ada waktu Tuhan berikan bagi kita. Khususnya PGI wilayah Sumatera Utara yang beranggotakan 36 sinode gereja di Sumatera Utara. Patut untuk mendukung program pemerintah bagaimana untuk menangani dan melawan virus corona yang sedang mengancam, mengganggu, dan sungguh-sungguh menakutkan masyarakat Sumatera Utara. Kita tahu bahwa virus ini menakutkan dan mengkhawatirkan karena virus ini masih baru ditemukan dan obatnya sendiri belum ditemukan bagaimana dan apa obat untuk penanggulangannya. Dan selain itu telah banyak yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Ada yang sudah meninggal, ada yang positif terpapar dengan virus tersebut. Memang kita tidak memahami, mungkin awam, bahwa bagaimana penularannya. Tapi yang sungguh, penularan itu adalah melalui cairan pernapasan yang bisa tersentuh melalui tangan yang ada di benda-benda atau permukaan benda padat yang tersentuh oleh kita, lalu kita mengoles dengan tangan kita, baik hidung maupun mulut, sehingga penyebaran virus itu bisa berjangkit kepada kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, informasi dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Sumatera Utara terakhir kemarin, bahwa di Sumatera Utara telah positif 9 orang dan pasien dalam pengawasan ada 71 orang. Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya hanya 55 orang. Dan orang dalam pantauan saat ini atau kemarin ada 3.080 yang sebelumnya 1.976. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan yang harus dicermati dan harus mendapat perhatian dari seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara. Kita tahu bahwa orang-orang yang rentan dan orang-orang yang terpapar dengan virus itu adalah mereka yang baru pulang dari luar negeri. Ada juga yang baru pulang dari luar kota. Ada pula mereka-mereka yang baru pulang dari pertemuan-pertemuan banyak orang. Misalnya rapat. Atau ada juga yang terpapar karena melayani, menolong, atau merawat orang yang sudah positif terpapar. Kalau kita lihat dari sudut profesi, bahwa
hampir semua profesi juga terpapar. Kita melihat juga dokter, ada yang terpapar. Pejabat publik juga. Pendeta juga ada yang sudah positif. Dan masyarakat lainnya. Karena itu adalah sangat-sangat diharuskan sebagai bagian dari masyarakat, warga gereja harus mendengar dan melakukan himbauan pemerintah, himbauan gubernur, himbauan bupati ataupun wali kota, himbauan pimpinan-pimpinan gereja, yang semuanya adalah fokus kepada social distancing. Bahkan bisa diterjemahkan menjadi fisik distancing. Artinya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, perlu dihindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Menjaga jarak antara satu dengan yang lain, minimal 1 meter. Kalau memang kita harus bertemu dengan mereka. Begitu juga sebaiknya kita tinggal di rumah. Dan biarlah kita melakukan aktivitas maupun kerja kita dari rumah. Pemerintah maupun perusahaan dan instansi lainnya sudah mengatur untuk memberi izin agar karyawan dan pegawai bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Ini harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kesempatan pergi kemana-mana yang bisa akan menjadi korban dari virus ini atau menjadi penyebar virus tanpa kita sadari. Selanjutnya di rumah perlu kita merawat lingkungan. Merawat kebersihan lingkungan itu, merawat rumah sendiri. Seperti membersihkan rumah dengan mengepel, atau juga jangan lupa untuk membersihkan dirinya dengan cara cuci tangan, mandi yang bersih. Ketika kita keluar dari rumah atau ketika kita baru pulang dari rumah, segeralah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan bukan hanya dengan air, tapi dengan pakai sabun juga. Atau dengan menggunakan hand sanitizer. Ini penting kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus dimaksud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya menyadari bahwa gereja-gereja mempunyai kegiatan gerejawi yang harus menggunakan sarana gereja itu sendiri. Yang setiap hari digunakan misalnya untuk pembinaan sekolah minggu, atau ibadah pembinaan remaja, pembinaan katekisasi sidi, ibadah atau pelayanan pemuda, ibadah pelayanan perempuan, ibadah atau pelayanan pria kaum bapa. Ada juga sermon atau persiapan ibadah oleh para penatua bersama pendeta. Ada sermon atau pertanggiangan keluarga. Dan ada juga pemberkatan nikah. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan di gereja atau di rumah secara bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi dengan situasi sekarang dan mencermati bagaimana kondisi dari wilayah kita, khususnya Sumatera Utara,
sebaiknya, dan kami ingatkan, agar pimpinan gereja, pimpinan jemaat, para pendeta, sudah waktunya untuk melakukan peribadahan dan kegiatan-kegiatan yang kami sebut tadi, dilakukan di rumah masing-masing. Dengan cara tata ibadah, khotbah disediakan dan dikirim oleh pendeta melalui email, WA, dan fasilitas lainnya. Dan mungkin hari Minggu lalu kita sudah mencoba melakukannya. Jika masih ditemukan kekurangan, itu yang harus kita perbaiki. Dan bukan berarti kita menghentikannya. Demikian juga terkait dengan pelayanan pemberkatan pernikahan. Kami menghimbau, walaupun pelayanan itu sudah ditetapkan, bahkan sudah disepakati antar pihak keluarga, kaum pria dan kaum perempuan, tetapi mengingat situasi saat ini, bolehlah dipikirkan untuk menjadwal ulang, reschedule terkait dengan kegiatan itu. Saya kira itu adalah satu sikap yang bijak yang akan dapat menolong kita dan menolong banyak masyarakat. Terkait dengan ibadah di rumah atau bukan di gereja, kita sudah dapat mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Daud. Pada saat itu dia sangat dibenci oleh Saul, sehingga Saul ingin membunuhnya dan melemparkan tombaknya ke arah Daud. Dan saat itu Daud mengelak dan maksudnya tombak tersebut tertancap ke dinding. Dan kita pahami, kita yakini bahwa itu adalah tanda penyelamatan Tuhan kepada Daud. Tetapi pada kemudian hari, ancaman itu terus. Lalu dia tidak pernah berkata, wah, walaupun ancaman sudah datang, saya tidak akan pernah akan mati oleh ancaman karena Tuhan akan menjaga saya. Tetapi justru dia melakukan hal, tindakan yang ia bisa lakukan dengan menyembunyikan diri dari Saul. Demikian juga kita pada saat ini. Dengan virus yang sudah menyebar di mana-mana, yang bisa saja juga sudah ada di gereja, yang juga sudah ada di tempat-tempat ataupun bagi orang-orang yang tidak kita pastikan dia terpapar atau tidak. Tetapi itu sudah bisa akan menyebarkan virus kepada orang lain. Karenanya kita perlu menjaga diri dengan tinggal di rumah, menahan diri keluar dari rumah, terkecuali hal-hal yang terpaksa seperti untuk berbelanja, untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, namun kami menyadari ada kegiatan gerejawi yang tidak bisa kita prediksi waktunya dan yang tidak bisa kita tolak harus melayaninya. Apa itu? Adalah pelayanan penguburan atau kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak tahu kapan saatnya seseorang meninggal, kapan saatnya jemaat kita meninggal, dan apa penyebab meninggalnya jemaat itu juga kita tidak tahu. Tetapi dalam situasi saat ini kita perlu waspada. Apalagi jika indikasi atau indikator penyakit yang dialami oleh jemaat itu sepertinya bagian daripada COVID-19, maka hendaklah setiap petugas pelayanan penguburan itu harus memakai alat pelindung diri yang lengkap
Dan selanjutnya, jenazah seharusnya dibungkus dengan plastik, lalu dimasukkan ke kantong jenazah dan disegel. Ketika jenazah telah dimasukkan ke peti mayat dan peti ditutup dengan rapat, lalu peti itu disemprot dengan disinfektan. Selanjutnya, perlu diingatkan agar jenazah mayat tidak boleh dibalsem, tidak boleh diformalin. Sementara ketika peti jenazah sudah tertutup rapi, sebaiknya diantar oleh ambulans sampai ke pemakaman. Ini hal yang perlu diingatkan kepada gereja-gereja dalam hal pelayanan penguburan. Tetapi terkadang perlu atau pelayanan kematian itu membutuhkan persemayaman jenazah. Kami mengingatkan dalam hal ini agar jika membutuhkan pelayanan persemayaman jenazah, sebaiknya disemayamkan bukan di rumah, tetapi di ruang pemulasaran, dan waktunya harus diingat, hanya 4 jam saja. Saya ulangi, hanya 4 jam saja. Dan para pelayat dan keluarga yang ingin mendekati wilayah ruang pemulasaran seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak rumah sakit. Dan diingatkan kembali, selama di tempat pemulasaran, setiap orang harus menggunakan masker. Kedua, menjaga jarak antara satu dengan yang lain, minimal 1 meter. Dan jangan sampai kehadiran kita mengganggu orang lain. Karena itu, setiap orang yang melayat harus menyesuaikan diri dengan SOP rumah sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, yang pasti sudah menjadi tugas gereja, sebagaimana Tuhan katakan bahwa menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Artinya ketika kedukaan, sesungguhnya keluarga membutuhkan penghiburan dan pelayanan. Ketika pelayanan kedukaan itu atau pelayanan sebelum pemberangkatan ke tempat pemakaman, hendaklah para pelayan, khususnya pendeta, untuk membuat ibadah sesingkat mungkin. Dan yang menjadi prioritas dalam ibadah itu adalah doa penguatan kepada keluarga yang ditinggal. Juga diingatkan bahwa saat pemakaman hendaklah hanya dihadiri orang-orang dengan jumlah yang terbatas. Wah, memang kita sebagai orang Indonesia maupun masyarakat Kristen sepertinya tidak merasa enak dan kurang etis
kalau kita tidak memperlihatkan rasa empati ketika saudara-saudara kita sedang berduka. Tetapi dengan situasi saat ini, biarlah kita saling memahami, baik yang sedang berduka maupun orang-orang yang mengasihi yang sedang berduka. Kemudian juga perlu dipertimbangkan, jika tidak memungkinkan dilakukan pelayanan secara langsung, maka sebaiknya dilakukan alternatif pelayanan lain dengan pelayanan jarak jauh melalui online maupun live streaming. Yang berikut, bentuk pelayanan yang dilakukan terkait dengan itu, jangan abai pada protokol pemerintah, aturan maupun SOP terkait dengan itu. Dan perlu diingatkan kepada kita semua, ketika melayat, pastikan diri kita dalam kondisi sehat. Perhatikan orang-orang yang rentan atas COVID-19, usia yang lanjut, mengidap penyakit-penyakit menahun. Karena itu, jika kita sedang dalam status seperti itu, untuk mempertimbangkan untuk tidak ikut serta dalam pelayanan kedukaan dimaksud. Selanjutnya, bahwa setelah ibadah kedukaan atau setelah penguburan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk diingat, untuk boleh dilakukan. Yaitu, yang pertama, sesampainya di rumah, segera cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Kedua, menanggalkan seluruh pakaian, alas kaki, dan setiap barang yang melekat pada tubuh kita, seperti cincin, gelang atau jam tangan, atau benda-benda lainnya yang kita pakai saat pelayanan penguburan dimaksud. Semua yang kita pakai tadi segera dicuci dengan disinfektan, dan selanjutnya masing-masing harus mandi bersih. Berikut juga terkhusus buat keluarga yang ditinggal. Setelah dihantarkan kekasih kita ke tempat perhentian sementara, ke tempat pemakaman, segeralah memeriksakan diri untuk memastikan adakah kita terpapar atau tidak atas virus atau COVID-19 itu. Sebagai bagian dari pelayanan gereja, biasanya ibadah penghiburan juga dilakukan, yang waktunya setelah beberapa hari setelah penguburan. Namun kami ingatkan juga, terkait dengan ibadah ini, perlu dipertimbangkan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Apakah bisa diulur waktunya? Atau adakah metode atau bentuk pelayanan
yang tidak harus dilakukan dengan cara bersama-sama di satu tempat, tetapi bisa bisa dilakukan dari jarak jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, terkhusus juga kepada saudara-saudara kita yang meninggal di rumah atau bukan di rumah sakit. Yang pasti kita tidak tahu apa penyebab meninggalnya saudara kita. Tetapi kita perlu waspada. Karena itu, kalau sakit penyakit yang diidap oleh saudara kekasih kita yang meninggal itu mengindikasikan virus atau COVID-19, segeralah menghubungi rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Gugus Tugas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Sumatera Utara telah memberitahukan ada beberapa rumah sakit yang fokus melayani, seperti Rumah Sakit GL Tobing, Marta Priska, yang dapat kita akses, kita minta untuk mendapatkan pelayanan dari mereka. Kemudian juga kita perlu ingatkan agar tetangga maupun pihak lain dilarang masuk untuk melayat kalau tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Setiap orang melindungi diri, menghindari kontak langsung satu dengan yang lain, dan marilah mengikuti panduan-panduan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, oleh gereja, maupun masyarakat di sekitar kita. Inilah himbauan kami. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita harus berdoa agar negara kita, Provinsi Sumatera Utara, segera lepas dari serangan yang menakutkan ini. Mari kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bersama kita bisa. Tuhan memberkati. Amin.